Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Shardiana. I will teach first grade in junior high school or 7th grade. Okay, first I will ask the students how about their fields. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. I'm Sharliana. You can call me Miss Sayi or you can call me Miss Shirley. Okay, for today I will give you some information about to be in present tense. To be in present tense. Do you know, guys, about to be in present tense? If you know, you will kamu akan sering dengar pasti familiar dengan kata-kata seperti am. Yang pertama biasanya am, is, and are. Nah, ketiga to be ini memiliki fungsinya masing-masing atau tempatnya masing-masing. Yang pertama am. Am ini biasa digunakan untuk to be yang depannya berawalan I. Pasangannya pasti dengan am. Misalnya, I am a teacher. Lain sebagainya seperti I am a student. Nah, ingat ya, di sini kita menggunakan to be untuk kata keterangan atau kata sifat, kata benda, dan keterangan sifat dan benda. Atau bisa disebut dengan noun, adjective, dan sebagainya. Ini merupakan tanda positif. Bila kalimat seperti ini berarti positif. Nah, berikutnya kita akan membuat kata negatif. Untuk bagian am terlebih dahulu ya. Contohnya, I am not a teacher. Nah, di sini kita meletakkan not itu di depan to be. I am not a teacher. Berarti di sini to be lalu not. Lalu selanjutnya kita coba untuk membuat kalimat tanya atau interrogatif. Nah, contohnya kita masih menggunakan kata-kata yang di atas ya. Seperti am I a teacher? Nah, ini merupakan kalimat interrogatif. Kita beri tanda. Kalimat interrogatif ini kita balik. To be-nya di depan. Nah, sedangkan kata keterangannya di belakang to be. Lalu diikuti dengan komplimen atau pelengkap lainnya. Nah, untuk kata-kata lainnya mungkin teacher nanti bisa kita ganti dengan kata sifat seperti fine atau nanti sad dan sebagainya. Kalian paham kan apa artinya dari sad, fine ini kan merupakan arti dari kata sifat, dan kata bendanya yaitu teacher. Ini kata benda. Nah, selanjutnya bisa kita ganti kata benda ini dengan doctor atau farmer. Nah, selanjutnya selain kata sifat dan kata benda, kita bisa menggunakan kata keterangan seperti kata keterangan tempat. Misalnya, I'm not in home. Home ini kata keterangan tempat ya. Dan selanjutnya untuk kata keterangan waktu, misalnya today atau Sunday maybe, like this.
dan polanya tetap sama. Apabila dia kalimat positif, dia rumusnya tetap. Dan apabila dia kalimat negatif, not-nya kita letakkan setelah to be dan diikuti dengan komplement. Apabila kalimat interrogatif, kita letakkan to be di depan sebagai tanda tanya dan dilengkapi dengan kalimat awalnya, lalu a teacher atau komplementnya. Selanjutnya kita pergi ke is. Is ini apa saja? Yes, is ini ada she dan he. Atau she ini untuk laki-laki, she ini untuk perempuan, dan he untuk laki-laki. Kita bisa menggunakan contohnya seperti di mana contohnya ya? Di sini contohnya. She itu bisa digunakan she is beautiful atau she is smart atau she is lazy maybe. Nah, di sini atau di sini bisa pokoknya selain verb itu menggunakan to be. Dan selanjutnya kita coba he. Kalian bisa gunakan he is handsome or he is intelligent. Nah, sama seperti is juga mempunyai struktur yang sama. Apabila dia kalimat negatif, berarti kita tambahkan not setelah is, setelah to be. Seperti she is not beautiful. Like this. Dan untuk penggunaan is ini, dia hanya untuk she dan he. Lalu untuk interrogatif, misalnya kita gunakan she. Kita ubah seperti yang saya katakan tadi, is-nya di depan, to be-nya mengganti posisi jadi di depan. Is she a doctor? Nah, di sini masih menggunakan noun atau kata benda. Dan selanjutnya kita pergi ke are. Are ini digunakan untuk they, it, let's see. Misalnya kita pakai they dan you. They, kita contohkan they are farmer. Nah, berarti mereka adalah farmer. Kenapa kita pakai are? Karena they ini mencerminkan atau menunjukkan lebih dari satu orang atau satu benda atau satu subjek. Objeknya itu subjeknya lebih dari satu. Kemudian kita pergi ke you. You memiliki to be yang sama seperti they are. You are perfect, misalnya. Nah, di sini kita gunakan are itu hanya untuk they dan you. Oke? Kemudian untuk strukturnya tetap sama seperti am, is, dan are memiliki struktur yang sama. Misalnya dia kalimat negatif, berarti kita letakkan not-nya di depan to be. Misalnya you are, kita letakkan not di depan to be. Not perfect. Kemudian kalau kata interrogatif, kita letakkan to be-nya di depan subjek. Are they farmer?
Apakah mereka petani, kebun? Nah, di sini kita letakkan are setelah subjek, berarti untuk kalimat tanya. Nah, mohon maaf, untuk is kita gunakan dalam tiga kalimat seperti she, he, it. Di sini mohon maaf saya melakukan kesalahan. Kita tambah satu lagi, she, he, kemudian it. It di sini menggunakan is, berarti di sini am ini hanya menggunakan I. If ini menggunakan it, she, he. Kemudian kita pergi ke it. It is a book. Nah, di sini kita letakkan is atau to be ini setelah subjek, kemudian komplement atau pelengkap. Kemudian kita pergi ke kalimat negatif. It is not a book. Nah, kita letakkan not seperti yang tadi saya katakan. Kita letakkan not setelah to be, kemudian diikuti oleh komplement. Kita buat kalimat interrogatifnya seperti is it a book? Nah, di sini sama seperti halnya yang lainnya, kita letakkan to be di depan, kemudian diikuti dengan subjek, diikuti juga dengan komplement. Jadi, is-nya di depan, nah diikuti dengan subjek dan komplementnya. Berarti di sini positif, negatif, dan komplement. Okay, maybe that's all material for today about to be and present tense. Mungkin tips dari saya, to be bisa digunakan selain untuk kata verb. Jika menggunakan kata verb, maka tidak menggunakan to be. Contohnya kata verb itu seperti cleaning or reading, atau nanti bisa dengan work dan sebagainya yang itu merupakan verb atau kata kerja. Nah, sedangkan to be ini digunakan untuk noun, adjektif, dan keterangan waktu dan tempat. Oke, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.